itu. Daya yang memancarkan warna hitam membangkitkan rasa marah dan sakit hati, itu cahayanya hitam. Banyak orang kalau marah, sakit hati itu wajahnya burak, nggak ceria ya. Coba zaman kecil kalau buju wajahnya, buju kecil itu lihat wajahnya hitam. Sakit hati itu kalau ketemu udah kayak apa. Jika daya hitam ini menguasai manusia, maka ia akan berbuat secara membabi buta, gelap hati, membabi buta, berbuat tanpa arah. Tetapi daya yang berwarna hitam ini juga berfungsi secara positif bila dikuasai. Semangatnya luar biasa. Kalau coba ada orang ngamuk, tenaganya pol ya. Itu kalau dimanfaatkan kan kita jadi punya kekuatan. Tapi yang positif, diarahkan, dikuasai. Keperkasaan manusia justru wujud dari pancaran cahaya hitam di dalam dirinya. Karisma manusia juga lahir dari daya yang berwarna hitam. Warna hitam juga simbol bagi dunia gelap. Manusia tercipta juga di alam yang gelap, kegelapan di rahim ibu. Itu secara normal janin manusia selama 9 bulan 10 hari berada di kegelapan, karena sampai sekarang belum ada petugas PLN masang listrik di rahim. 9 bulan 10 hari itu berada di kegelapan rahim ibu. Pelupuk mata tak berfungsi, pelupuk mata tak berfungsi, tapi pancamaya tetap mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan bayi di dalam kegelapan. Ketika kekuatan alam belum menjadi penghalang bagi pancamaya, baru setelah bayi dihadirkan di alam yang terang dan pelan-pelan kerja pikiran mengaktifkan ketiganya, jadi mengaktifkan pikiran. Maka cita-cita luhur manusia sebagaimana yang dituntunkan menjadi terhalangi. Cita-cita itu terhalangi oleh tiga itu. Daya yang memancarkan warna merah mendorong tumbuhnya emosi merah pada diri manusia. Makanya orang kalau emosi mukanya jadi merah. Daya yang merah ini juga mendorong timbulnya berbagai macam keinginan pada manusia. Lemahnya daya ini juga menyebabkan hilangnya rasa cinta. Kalau orang mana kalau rasa cinta hilang, ya kan? Bujuni dia itu panglengi, rasa cinta hilang. Nggak kayak waktu pacaran. Hilangnya rasa cinta, hilangnya selera dalam hidup. Perhatikanlah warna lambang cinta atau kasih sayang. Tanda cinta atau kasih sayang dilambangkan dengan warna merah. Keberanian juga diberi lambang warna merah. Mengapa? Karena keberanian lahir dari emosi manusia. Keberanian hadir dari luapan hati manusia. Kemampuan untuk mengendalikan kekuatan alam yang berwarna merah ini akan melahirkan sikap hidup yang penuh kedermawanan bagi sesamanya. Dermawanan. Orang mikir-mikir kayak. Kisah Murti ini memang harus diperhatikan agar kita bisa menjadi manusia pemaaf, bukan manusia pendendam. Ingat, dendam itu tak ada akhirnya. Kehidupan yang damai tak akan pernah terwujud bila dendam selalu dilampiaskan. Akhirnya damai hanya berupa harapan kosong. Kadang-kadang ngomong itu ya, di dalamnya menyimpan dendam. Katanya udah ketemu mangan bareng rangkulan, padahal di dalamnya ada dendam. Itu mesti menimbulkan keributan terus. Harapannya jadi kosong. Sedangkan daya yang memancarkan warna kuning menghalangi timbulnya pikiran yang baik, mendorong nafsu birahi,
mencegah ketulusan hati. Daya kuning inilah yang mendorong lahirnya sikap saling curiga. Cahaya warna kuning itu saling memata-matai, saling mengintai, saling mencari-cari kesalahan orang. Kekuatannya dapat menimbulkan berbagai macam kerusakan. Makanya ada orang mati genderone kuning, kalau genderone abang. Jadi potensi manusia untuk merusak ada di dalam daya alam yang berwarna kuning. Angan-angan dan pikiran juga ada di dalamnya. Berbagai macam keinginan terhadap materi dan keindahan juga timbul dari si kuning. Itu. Tapi yang kuning jika dikendalikan dengan baik akan mendorong timbulnya usaha keperbaikan. Ya. Contohnya ya itu apa, Andri? Cek kuning apa? Cek koneng, cek koneng. Apa namanya? Cek koneng, Cek koneng. Cek koneng. Cek koneng. Bahan ya. Bisa mendapatkan duit lah. Kalau bener pengendalian. Nah, tapi kalau omon-omon ya. Iya. Kecewa. Akan mendorong timbulnya usaha keperbaikan, bisa ya kan, tapi yang nggak tahu kan kabarnya begitu ya, asal nggak omon. Menghasilkan pikiran yang imajinatif. Kematangan pikiran seseorang juga lahir dari yang kuning. Bukan kebetulan jika kebanyakan buah yang matang itu kuning warna kulitnya. Buah yang matang itu kuning warna kulit. Gedang matang nggak kuning, ya, kuning. Wajah yang berseri-seri juga tampak bersinar kuningnya, berseri-seri. Timbulnya berbagai macam kreasi juga dari daya yang kuning. Daya hitam, merah, dan kuning jika tidak dikendalikan dan menutupi pancamaya menyebabkan terhalangnya keinginan yang luhur. Bisa menghalangi tiga itu. Pancaran sinar hati terhalang sehingga diri berada dalam kegelapan. Ketiga daya itu sebenarnya obor bagi sang diri. Tetapi jika tidak bijak, jiwa manusia menjadi terbakar, gosong, sehingga kehilangan sifat-sifat manusiawinya. Dan petaka akibat ulah manusia akan ada di mana-mana. Surga hanya merupakan angan-angan semata. Dalam khazanah tasawuf, 4 daya yang berwarna hitam, merah, kuning, dan putih itu dipandang sebagai kekuatan jiwa atau nafsu. Ada nafsu al-amarah, ada nafsu al-lawamah, ada nafsu as-subiyah, dan ada nafsu yang namanya nafsu al-mutmainnah. Lihat kembali uraian tentang nafsu pada buku Syekh Dinar, karya lain dari penulis. Kembali pada bait yang menyatakan satunya arta daya dan sang sukma. Satunya arta daya dan sang sukma menyatu. Sukma yang dibekali pancamaya yang bersinar putih cemerlang ada di dalam wadah yang namanya arta daya. Ada di wadah arta daya, yaitu sukma. Dan arta daya ini merupakan wujud dari tiga kekuatan alam yang berwarna hitam, merah, dan kuning. Itu wujud. Hitam, merah, dan kuning itu arta daya. Wujud dari. Selanjutnya, kisah perjalanan batin Sunan Kalijaga diutarakan dalam buku 4 Dandang Gulo, ya. Bait ke-17 Suluk Linglung sebagai berikut. Serno patang prakara no malih urup siji wewolu warnanya Syekh Malaya lon ature punapa wastanipun urup siji wewolu warni
pundi ingkang sanyata urup kang satuhu wonten kadi retna muncar wonten kadi moyo-moyo ngebati wonten abro markata. Wah, ini dandang kula. Artinya 4 warna lenyap. 4 warna lenyap. Muncul yang lain. 1 nyala 8 warna. 1 nyala 8 warna. Syekh Maloyo berkata pelan, apakah namanya? 1 nyala 8 warna itu mana yang sejati? Nyala yang sebenarnya. Ada yang seperti mutiara bersinar kemilau, ada yang bagaikan sinar warna-warni menakjubkan, ada yang terang gemerlapan. Dia melihat warna lain selain Pancamaya, Sunan Kalijaga diperlihatkan warna lain, yaitu 1 yang warnanya mempunyai 8 warna-warna itu. Itu ketika bertemu dengan Nabi Khidir. Itu digambarkan di pewayangan lakon Dewa Ruci ketika Bimo atau Werkudara masuk ke dalam tubuhnya Dewa Ruci yang kecil, yang wujudnya sama dengan Werkudara tapi kecil gitu. Tapi Werkudara bisa masuk itu, melihat pancawarna, Pancamaya, kemudian setelah itu melihat warna lain di dalamnya, bahwa 1 sinar tapi warnanya ada 8. Itu hilang, muncul warna itu 8. Berdasarkan tuturan dalam suluk tersebut, Sunan melihat 4 macam warna yang memancar. Lalu lenyaplah pancaran warna itu. Kemudian Sunan melihat 1 nyala, ya 1 nyala yang mengandung 8 warna. Setelah yang itu lenyap, muncul 1 nyala berupa 8 warna. Ada yang nyalanya bagaikan mutiara yang kemilauan sinarnya, ada pula nyala yang berwarna-warni sinarnya dan menakjubkan. Ada juga yang terang sekali serta gemerlapan. Luar biasa ini. Ini semua memesona Sunan, membuat Sunan itu terpesona, Sunan Kalijaga terpesona. Dan pengalaman demikian ini bisa timbul pada orang yang dalam sekali meditasinya. Jadi kalau kita lagi dikir pas khusyuk-khusyuknya, hal itu bisa muncul warna-warna itu. Makanya jangan cuma diceritakan, coba dilakoni. Nanti baru mengalami, setelah mengalami baru merasakan. Kalau sudah merasakan, sepakat, rasa tidak pernah bohong. Tapi hanya dialami oleh orang yang mau bermeditasi. Mau manekung, mau maneges, mau tapa, mau tahalus, mau uzlah, mau kholwat, mau masuk ke dalam gua. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad di gua Hira. Paham ya? Hal itu apa nih muncul? Makanya nggak usah kaget kalau lagi wirid, lagi dikir tengah malam sendiri ya sampai subuh. Hal-hal gitu akan dialami. Oke ya? Itu semua mesona-mesona. Dan pengalaman demikian ini bisa timbul pada orang yang dalam sekali meditasinya. Nah ini yang nanti kita harus latihan, harus riadoh karena tidak bisa diajarkan melalui majelis. Harus dibimbing, kemudian kita latihan bersama. Kalau udah bisa ya udah jalan masing-masing. Makanya ada amal fardhi, ada amal jama'i. Kalau harus sama-sama, ayo sama-sama. Tapi kalau untuk sendiri ya sendiri tidak bisa melibatkan orang lain. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah. Orang yang amat khusyuk dalam zikirnya, meski tidak semua orang yang intens zikirnya atau meditasinya bisa mempunyai pengalaman seperti itu. Sunan bertanya kepada guru sejatinya. Dalam suluk tersebut yang ditanya sebagai guru sejati adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir.
Inilah khazanah sufisme Jawa. Guru sejati ini juga disebut sebagai sukmo sejati, roh suci, roh kudus. Dalam kesusastraan wayang Mataram Islam, guru sejati itu disebut Dewa Ruci. Itu digambarkan di dalam wayang, pakai bahasa wayang, namanya Dewa Ruci. Itu guru sejati. Makanya bentuknya rupanya sama, tapi dia tampak kecil. Tapi kita bisa masuk ke dalamnya. Itu, terpahami ya? Dalam bait selanjutnya Nabi Khidir menjawab pertanyaan Sunan. Menurut Khidir, warna-warna yang gemebyar itu sebenarnya satu, bukan 8. Itu cuma satu. Berasal dari wujud yang satu. Cuman satu, berasal dari wujud yang satu. Sebagaimana diungkapkan bahwa arta daya dan sukma itu satu asal usulnya. Asal usulnya satu. Kayak kembang tepus, satu akar. Pohon dan bunganya, daunnya cuma satu akar. Itu satu asal usulnya. Namun wujudnya beraneka warna, sehingga oleh Khidir disebutkan bahwa semua warna yang dilihat oleh Sunan itu merupakan perlambang bagi seluruh isinya bumi dan langit. Artinya segenap isinya bumi dan langit itu ada pada tubuh manusia. Itu makanya Sunan Kalijogo itu kalau habis pengajian, zikir, mesti makan-makan. Di dalam hidangan makanan itu mesti dikasih kobokan. Tahu kobokan, Mbak ya? Kobokan itu yang buat cuci tangan. Nah, masing-masing kobokan itu yang satu dikasih kembang mawar, kobokan itu. Terus kobokan yang lainnya dikasih kembang kenongo. Nah, kobokan yang ketiga dikasih kembang kantil. Itu namanya orang Jawa nyebut kembang telon. Enggak musyrik. Itu ayat kauniyah yang dijadikan alat memberikan kepahaman. Ayat kauniyah itu artinya apa? Mawar ing alam dunya iku, kowe ing alam dunya iku mawarna warna itu yang dibayangan nyala satu tapi warnanya 8, warna-warni. Dunia ini warna-warni. Kembang mawar, hidup dunia ini berwarna-warna, warna-warni. Kemudian kobokan yang kedua kembang kenongo. Urip ing dunya ini mawarna-warna, kenongono, kenongene. Terserah. Arep ngono monggo, arep ngene monggo. Arep begini monggo, mau begitu mau begono silakan. Dunia ini warna-warna. Cahaya, warna cahayanya. Jadi mawar, kenongo, terus kantil. Urip ing alam dunia iki mawarna-warna, kenongono, kenongene berbagai macam kumpul ning alam dunia. Apa aja ada. Kamu boleh pilih mau hidup seperti apa. Hakmu. Pengen jadi apa? Hakmu. Tapi aja lali kembangkan kantil. Sing penting atimu tetap kantil kumantil marang Gusti Kang Maha Tunggal. Tuhan yang Maha Esa. Tauhid jaga. Keren? Keren. Itu ada di tubuh manusia. Itu seluruh isinya bumi dan langit. Artinya segenap isinya bumi dan langit itu ada pada tubuh manusia. Makanya dulu ada istilah yang namanya alam apa? Jagat agung, jagat alit. Apa? Jagat agung, jagat alit. Ada jagat agung, jagat alit itu ada apa?
Mikrokosmos. Ada mikrokosmos, Makro. ada makrokosmos. Itu ada pada diri manusia ini. Bisa disebut makrokosmos, bisa mikrokosmos. Ada yang bilang kalau badan ini makrokosmos, kalau jagat seisinya itu mikrokosmos. Kenapa? Apa yang ada di dalam dunia itu bisa masuk ke dalam diri manusia. Apa yang nggak masuk ke dalam diri kita? Duit, bojo ayu, apa meneh? Omah sing megah, mobil mewah, apalagi ayo yang nggak masuk. Tanah yang luas, apalagi kontrakan yang akeh, apa meneh? Semua masuk. Gitu. Jadi ada mikrokosmos, ada makro. Semua ada di dalam diri manusia disebutkan. Baik dalam suluk linglungnya Sunan Kalijogo maupun yang terdapat dalam Bima Suci Kidung Basa Margawa. Disebutkan bahwa kedelapan warna ini juga merupakan miniatur jagat raya yang ada di dalam diri manusia. Miniatur jagat raya sehingga disebut mikrokosmos. Ya betul tidak? Ya. Apa benar? Ya, mikrokosmos. Khidir selanjutnya menerangkan, Nabi Khidir maksudnya selanjutnya menerangkan bahwa apa yang dapat disaksikan dalam keadaan meditasi bukanlah Tuhan. Apa yang bisa disaksikan dalam meditasi itu bukan Tuhan. Ingat ya, aku dianggap Tuhan. Dalam dzikir, dalam wirid, itu bukan Tuhan. Jangan terkecoh, karena itu bukan tujuan kita. Tujuan kita Tuhan. Robi anta maksudi atau ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ketika kita zikir wirid tengah malam apa ada yang gitu-gitu, jangan berhenti, abaikan saja karena tujuan kita bukan itu. Nanti kalau kita ke situ jadi kegoda mandek tengah jalan, nggak nyampe ke tujuan. Bisa dipahami ya? Wah, wes, tur jangan dicerita-ceritakan. Wah, pulau ingin aneh Pak, nafilah mulai Selasa Kliwon, terakhir Jumat Kliwon Pak. 11 hari saya mengamalkan nafilah, sholat tahajud, terus wirid Pak, sampai menjelang subuh Pak. Wah, ada tercium bau wangi, saut, enggak usah dicerita-ceritakan, ambun dewe wae. Nih, ada lagi, wah Pak saya waktu nafilah Pak, pas malam Jumat Kliwon ya Pak, mak cerewet Pak, ada cahaya wis delok dhewe, gak usah cerita-cerita. Pengen dikata apa sih lu? Cerita-cerita. Wis itu pengalaman lu dhewe wae. Ya paham ya? Itu. Itu bukan tujuan kita untuk itu. Tujuan kita adalah Allah. Tujuan perjalanan kita adalah Allah. Bukan Tuhan. Yang menguasai segala keadaan yaitu Tuhan yang Maha Esa, yang menguasai segala keadaan. Tidak dapat dilihat. Dia tidak mempunyai rupa, tidak berwarna, tak berwujud, tidak dapat dikhayalkan, tanpa tempat tinggal, tidak bertempat pada sesuatu. Jadi mulai sekarang nggak usah berjalan menuju Tuhan, karena Tuhan tidak bertempat, tidak butuh tempat. Udah jangan, kita harus berjalan menuju Tuhan, ora usah. Dan berhenti mencari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah hilang dari hidup kita. Oke? Sepakat? Sepakat? Sepakat. Bagaimana soal ibu sepakat? Sepakat. Gitu. Ya. Jangan dikhayal-khayal, nyembah khayalan. Itu. Tidak bertempat pada sesuatu. Dia hanya terjangkau oleh orang yang hatinya awas. Hanya terjangkau oleh orang-orang yang hatinya awas. Hanya isyarat atau perlambangnya saja yang memenuhi semesta. Meski dekat, tapi tak bisa disentuh. Cedak tanpa senggolan, ning adoh ya tanpa
wangenan. Tuhan juga dinyatakan sebagai tan keno kinoyo ngopo laisa kamislihi sayun mukhalafatulil hawadisi. Dia tak dapat digambarkan atau dibayangkan seperti apapun. Dia hanya bisa disifati dengan sifat-sifat yang patut baginya. Dalam bahasa Al-Quran, sifat-sifat itu dinamakan Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang baik, nama-nama terbaiknya. Karena Tuhan itu tak dapat dijangkau baik oleh angan-angan atau fisik. Makanya manusia tak perlu berebut Tuhan. Tuhan tak perlu dipertengkarkan hingga terjadi pertumpahan darah, terjadi saling membunuh, berebut klaim kebenaran, sehingga misi agama yang sangat mulia itu ternodai oleh kepicikan pemeluknya. Jangan picik, Tuhan itu maha luas ilmunya. Jangan kayak katak dalam tempurung, kangkung kang teot. Kalau musim hujan dulu kan, ember. Aduh, ya Allah, ya Rabb. Masa yang mulia itu jadi ternodai oleh kepicikan pemeluknya. Diungkapkan oleh Bande Gunaratana bahwa pembunuhan yang dilakukan manusia untuk melindungi harta bendanya belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pembunuhan yang dilakukan untuk melindungi kepercayaan yang tidak sehat atau religius. Nah, tidak bisa dimisalkan dengan segala sesuatu kok dipertengkarkan. Apa enggak konyol namanya? Mengenal diri adalah jalan utama untuk hidup bahagia. Dan zikir atau meditasi merupakan wahana untuk bisa mengenal diri. Dengan mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Begitulah yang diamanatkan dalam sebuah hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau bukan Tuhan, lalu apa yang disaksikan Sunan? Ternyata yang disaksikan Sunan tak bak boneka gading yang berkilauan sinarnya, itu adalah permana atau permana. Inilah yang juga disebut Qi atau Qi dalam pandangan Cina. Ada Tai Chi barangkali ya. Qi dalam ajaran kebatinan atau Reiki dari Jepang yang juga dikenal sebagai prana dalam ajaran India. Tuh. Permana itu menjadi satu dengan tubuh manusia yang masih hidup. Permana ada di dalam tubuh, dan permanalah yang menyebabkan badan ini hidup. Tetapi permana tak ikut merasakan sukacita, bahagia, riang, gembira, tidak turut merasakan kesedihan, kesakitan, kepedihan, dan penderitaan. Permana juga tidak membutuhkan tidur dan istirahat, tidak pula memerlukan makan dan minum. Jika permana ini keluar dari tubuh, maka badan menjadi tak berdaya, akhirnya membusuk. Jadi kekuasaan permana itu untuk hidupnya badan jasmani ini, itulah yang ditiupkan. Ada keluar yang udah kita busuk. Anda mungkin sudah mengenal yoga, qigong, tai chi, reiki, dan lain-lainnya. Itu semua merupakan cara untuk mengolah raga agar bisa dibangkitkan permana yang ada di dalam tubuh ini. Semua itu dimaksudkan untuk mengeksplorasi prana yang ada pada diri manusia, yang selanjutnya bisa digunakan untuk pencegahan penyakit, penyembuhan, relaksasi, kedamaian hati, dan peningkatan kualitas pikiran. Itu ya. Dengan adanya permana, manusia bisa merasakan sesuatu melalui inderanya, juga bisa mengidentifikasi berbagai rasa dunia ini. Misalnya, manusia bisa membedakan berbagai jenis rasa manis, pahit, dan asam. Rasa yang terbit dari emosi, pikiran, dan angan-angan juga disebabkan oleh permana. Tetapi permana sendiri hidupnya tergantung pada sukmo jati. Ya, diri sejati manusia
jika badan jasmani ini mati, maka lenyaplah permana, tapi sukma jati tetap ada. Ya, sukma jati atau diri sejati berasal dari cahaya yang terpuji, ya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad hanya ada satu, dan Nur Muhammad inilah yang selalu mendapatkan pancaran cahaya ilahi. Seluruh manusia itu pada mulanya satu, cahaya asal itu satu. Nah, pancarannya ke segenap arah. Inilah yang menyebabkan terjadinya aku yang tak terbilang. HP ini kalau dia bisa bicara, dia tidak ngomong aku HP, cuman kita nggak dengar aja omongannya. Ini ya, aku tutup kangkir gitu, cuman kita nggak dengar aja bahasanya. Aku jadi karena ke aku. Jadi ngaku itu ya, yang tak terbilang aku itu, tapi ngaku. Nah, meski manusia terus menerus bertambah, tapi itu perwujudan diri satu cahaya. Karena itu manusia harus bisa hidup bersatu. Dalam Pancasila ketiga ada persatuan Indonesia. Ada ukhuwah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basariyah, ada ukhuwah Islamiyah. Kita bersatu. Nah, umat Islam, sesama umat Islam bersatu, hidup rukun, damai, tenang. Dengan Pak, kita kan bukan Islam semua. Di Indonesia banyak agama macam-macam, tapi kita hidup dalam satu negara, satu tanah air. Di samping ukhuwah Islamiyah ada ukhuwah watoniyah. Karena apa? Ada saudara-saudara kita yang lain agama, tetapi dia juga sebangsa dan setanah air. Kalau engkau tidak bisa menerima agamanya, dia saudara kita sebangsa dan setanah air. Makanya kalau kita nulungi, nggak pernah nanya agamanya apa. Karena kalau ada orang naik motor digurgot di depan padepokan, apa ditanya dulu agamanya apa baru ditulungi? Dia saudara kita, sebangsa dan setanah air. Pak, dia bukan bangsa kita, dia bangsa ini, bangsa itu. Oke. Ya, kalau nggak bisa kita menerima itu, nggak bisa menghargai itu, ayo kita hargai. Dia juga saudara kita. Ada namanya ukhuwah basariyah, saudara sesama manusia. Semua berasal dari keturunan Nabi Adam dan Siti Budono. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita jaga kerukunan. Sebagaimana di dalam Islam, semua bentuk peribadatan terikat dengan rukun. Itu artinya kita harus hidup rukun, selalu bersatu. Demikian. Semoga apa yang telah kita baca bersama bisa dijadikan input, ya, masukan. Kemudian semoga input ini bisa dijadikan sebagai bahan proses berpikir. Ya, kita diam, merenung, memikirkan, kemudian kita amati. Ya, jangan cuma dibaca, dipahami, kemudian eksekusi. Ayo dicoba, dicoba, dilakoni, dicoba. Setelah dijalani, kita alami, kita akan mendapatkan pengalaman. Setelah mendapatkan pengalaman, kita akan merasakan. Plus, kita sepakat rasa tidak pernah bohong. Lawan kata bohong adalah benar. Benar adanya di dalam diri. Jangan mencari benar dari luar diri, karena dari luar diri semua katanya. Oke, semoga Allah SWT memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah SWT menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia
dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamizina wa li talamizatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah